Yo, kalau dari saya pribadi sih, walaupun misalnya teman-teman itu punya uang, tetap kalau bisa itu mulai dari bawah. Dari lomba jagungan, terus naik ke motoran, Ya. nanti naik ke mobil second, baru terakhir ke nasionalan. Dan itulah salah satu berkat kesabaran beliau, dapatlah PS. Oke. PS itu kasusnya lebih parah lagi, Mas. Gimana tuh Mas? Itu udah beli burung mahal, mencokan, dilombain mencok, dilombain mencok. Tetap aja beliau sabar, daftarin Mas, daftar. Kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Paul Nurati semua. Ketemu lagi ya dengan Paul, masih bersama Mas Dayat. Nah, dan sebelah kita mungkin teman-teman belum pada kenal nih. Jadi kita kenalan langsung aja. Selamat malam Mas Bos. Malam. Monggo memperkenalkan diri. Nama saya Bayu, Hmm. saya owner Adika NPS. Oke. Gimana Mas Bayu, kabarnya sehat? Alhamdulillah Mas baik. Dayat? alhamdulillah. Ya. Ini Mas Dayat, teman-teman kan Paul Merpati terutama di Pantura nih belum pada tahu nih Adika NPS itu tim dari mana dan asal usulnya itu gimana sih? Mungkin dari Mas Dayat atau Mas Bayu dulu nih yang mau menjelaskan, silakan. Ya, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi kalau NBS itu sekolah merpati. Kepanjangannya nomor 1 bisa. Ya. Nah, Adika itu nama kakaknya Mas Bayu yang sudah almarhum. Jadi nggak nutup kemungkinan begini ada NBS nanti semuanya NBS Barok. Oke. Karena sekolah di Barok saya membedakan owner. Oke. Semuanya NBS Merpati Laga. Kayak gitulah. Itu. Jadi kalau yang ada sertifikatnya NBS Adika berarti itu ownernya Mas beliau. Bayu. Gitu. Nah Mas Bayu sendiri awal mula Adika NPS itu kan awal mulanya kan Mas Bayu dan Mas Dayat ya. Nah, itu awal mulanya dulu gimana Mas Bayu? Awal mulanya waktu itu saya nikah, Mas. Nikah, kebetulan saya ngontrak di Purworejo. Oke. Nah, terus karena waktu itu saya baru di Purworejo kan, cuman saya udah main burung nih. Itu kan saya di Jogja. Nah, saya nyari lah temen gitu untuk partner untuk ini gitu. Ketemulah waktu itu Mas Dayat, saya ketemu dari Facebook. Dari situ jalan sama-sama sih sampai sekarang. Kalau waktu itu namanya belum Adika NPS ya, masih ngikut Mas Dayat NPS. Jalan beberapa sekitar 1 tahun lah. Nah, baru keluarlah inisial Adika NPS itu gitu. Karena untuk lebih membedakan aja sih ownernya. Seperti itu. Berarti NPS itu sudah lebih dulu ada ya Mas Dayat ya? Iya, sekolah Merpati. Tadi seperti Mas Dayat jelaskan, berarti misal NPS Baron, NPS Merpati Laga itu sebagai penanda bahwa berarti tim Baron juga menyekolahkan di Mas Dayat. Berarti di lomba nanti ya bedanya ya? Saya ada sertifikat. Di sertifikatnya, piagamnya. Kalau pas lombanya ya 1. NPS PWR Purworejo teman-teman ya. Bukan power ya. Bukan Purwokerto. Soalnya tadi ada di komen gimana Mas Dayat itu? NPS Purwokerto. Ya. Tuh, kita tegaskan NPS PWR itu Purworejo, singkatan biar enak, biar cepat juga. Karena kan kalau di tiket itu kan Purworejo terlalu panjang gitu Mas Dayat ya. Tulisnya terlalu panjang, terus ya kotanya itu kota tempat saya tinggal itu di Purworejo gitu. Iya, bukan Purwokerto. Bukan. Nah, Mas Dayat sendiri, saya kan dengar sempat ngobrol juga Mas Dayat, ada cerita dari ketemunya Mas Dayat sama Mas Bayu. Itu dulu gimana awalnya Mas Dayat? Awalnya ya Mas Bayu baca postingan saya buka sekolah. Beliau pertama kali langsung telepon, kalau nggak salah telepon, saya ingat banget telepon. Mas Dayat, saya mau main merpati, taruh di situ, rawat situ, saya biayain, juara hadiahnya buat Mas Dayat.
Awal mula begitu. Itu. Wih, ini orang baru kenal kayak gini gitu loh. Belum ketemu nih. Belum ketemu, cuman via telepon. Nggak tahu tuh beliau yang bikin yakin apa, saya juga nggak tahu. Nah, nanti kita tanya. Iya, Oke, jadi terus. begitu saya tahu, loh ini kok enak banget gitu loh. Hadiah buat saya, beliin burung gitu loh awalnya itu. Terus tak pantauin namanya Quicksilver. Quicksilver burung pertama. Pertama kali Mas Bayu beli. Oke. Terus sepantauan saya, terus saya latih, saya lombain, ya memang juara-juara, cuman kelas Tabanas. Oke. Nah, Tabanas, juara-juara kan hadiah buat saya tuh. Iya. Wah, kok kenaan nih gitu. Akhirnya saya Mas Bayu akhirnya bikin sistem. Oke. Nah, sistem itulah yang membuat jadi intinya ayo targetnya lebih besar ke nasional. Oke. Mau serius nggak Mas Dayat? Kalau mau serius, ayo kita jalan bareng. Kita jalan ke nasionalan. Sebenarnya ternyata mau nasional mau beat aja susah. Oh, dulu. Iya. Mas Bayu, Mas kok susah amat ya buat motor gitu. Apanya kurangnya? Akhirnya ngobrol-ngobrol mungkin playernya ini gitu loh. Belilah jenggot. Oh, berarti habis Quicksilver beli si jenggot naga. Waktu itu beli Quicksilvernya sih murah. Terus baru beli pertama kali mahal ya jenggot naga itu ya Mas ya. Paling mahal pembelian merpati untuk Mas Bayu jenggot naga. Itu aja nggak tahu burungnya, nggak lihat burungnya ya cuma yakin, saya yakin, ya itu aja. Terus dibayar, malamnya, paginya juara 1. Berarti malam minggu dibayar, minggu sorenya dilombain, langsung juara 1. Juara 1. Itu kenapa Mas Ded? Itu totalan kalau nggak salah totalan 10. Wih, udah balik modal nih, separuh. Memang saya akhirnya tak ikutin PB juara 1 lagi kan. Nutup. Ya, jadi separuh lebih lah. Saya transfer lagi ke Mas Bayu. Mas Bayu enggak mau. Udah itu buat Mas Dayat aja. Madang. Nah, Mas Bayu nyambung omongan Mas Dayat nih. Kok seyakin itu loh. Kita kan istilahnya Mas Bayu sama Mas Dayat tadi kan by phone, belum pernah ketemu, tatap muka belum pernah, kok langsung udah Mas Dayat, saya yakin saya nitip burung, Mas Dayat pengen beli apa ke nasional ayo beli, itu gimana Mas Bayu? Saya enggak tahu sih Mas ya. Waktu saya main burung pertama kan dari 2013 ya. Maksudnya untuk kolong gitu. Saya main di Jogja. Kebetulan dengan waktu itu masih dengan tetangga di sini lah. Terus ganti joki lagi dengan waktu itu kami jalan bertiga, namanya M3 waktu itu timnya itu. Nah terus karena saya sering lomba dan kalah gitu loh, itu kan kita kan mikir pasti kan setiap orang yang main di merpati kan mikir evaluasi. Nah terus mungkin waktu di Purworejo itu klik ya, maaf chemistry. Iya, bukan chemistry sih, ngelihatnya kalau Mas Dayat itu enggak cuma ngomong gitu loh, tapi bukan, dia bertindak, berusaha supaya omongannya itu terwujud. Bukan bukti juaranya gitu, maksudnya nek buat saya hasil kan nomor sekian lah Mas. Cuman prosesnya itu yang kadang kan ada orang yang mau, ada orang yang enggak gitu. Nah waktu itu beli Quicksilver ya memang cuman beli naruh karena saya kan masih kerja di Kalimantan. Jadi memang mantaunya by phone. Cuman begitu kalau nggak salah waktu itu istri saya melahirkan kan agak lama tuh saya di Purworejo gitu ya. Berinteraksi sama beliau, terus saya ngelihat cara beliau ngelatih ini segala macam. Oh, ini orang nggak main-main. Serius. Ya dari situlah mutusin buat pelan-pelan jalan ke nasional. Dan akhirnya dibeli jenggot naga tadi. Iya. Waktu itu jenggot naga dan panter. Panter. Nah, kita nyambung ke panter nih Mas Dayat. Nah, burung pertama nih. Burung pertama tadi kan di Quicksilver kan udah juara di Tabanas gitu kan. Burung pertama yang juara di event nasional itu di tim Adika NPS sama Mas Dayat? Ya, kalau pertama kali yang pecah telur di nasional waktu itu Panther itu juara 1 di Paralomba Anniversary P3 MKPI lah Pak Sentono. Jakarta. Juara 2 itu final sama Simon Cherry. Itu malah tosernya jenggot kok bisa juara. Dulu dalam hati
Ternyata kan kadang ada yang pikir saya kayak aduh kok nggak di nasionalan di lomba besar kok nggak juara-juara, apa saya nggak ada hokinya, apa saya salah settingan, apa perawatan gitu loh. Oh ternyata kok bisa juara di situ di lomba pertama kali nasionalan. Memang kita beli penter itu karena dulu buat noserin jenggot. Buat ngelatih jenggot Iya, sebenarnya niatnya. niatnya. Karena jenggot kalau ketemu penter pasti tinggi dan ngolor. Dibawa kemana-mana buat ngecas jenggot itu. Nah terus akhirnya kok si Panther, si tosernya nih, si pelatihnya jenggot kok bisa juara, itu ceritanya gimana itu Mas? Ceritanya mau waktu itu karena gearnya bagus ya, kita belum nengokin. Ternyata setelah kita udah daftarin hari Jumat, ternyata dia telur muda. Kok kerjanya kok selimpet-selimpet gitu loh. Udah kok kenceng amat ini loh. Akhirnya kita coba ikutin dengan catatan kalau DO nggak usah. Pokoknya sekali daftar sekali jadi. Sekali jadi. Karena itu telur muda. Pasti kan hari hari Jumat itu dia nelur ya. Hari Jumat nelur Sabtu nelur 1. Nah, pikir kita kan pasti giringnya jelek nih. Iya, berkurang. Ya udahlah, kado didaftar teko lihat ibaratnya teko udah lolos kan, karena udah lolos. Hari Sabtu nelor diumpetin. Masukin kupon langsung. Minggunya langsung bawa kelapa. Ya sudah nggak ada keyakinan sama sekali, wes ibarat kata gimana ya? Begitu burung babak 4 Pak ya. Gugur semua yang utama. Waktu itu jenggot juga udah gugur semua. Jenggotnya itu ngeblong di luar. Keluar patek. Iya. Saya tiduran. Udah lama. Ini lomba nasional kok tinggal soser. Tinggal pelatih itu gimana? Tapi dengan kekuatan doa ya dari orang tua, dari semualah yang doain. Terus kita tetap semangat kan, karena apa? Mau nggak mau kan harus digeber. Nah awal mulanya ya udahlah pasrah, mau menang ya apa enggak terserah. Kok menang? Lanjut. Jadi ketimi gitu bahasa Jermannya ketimi. Terus ketimi kok lanjut. Habis itu kok sisa burung 5. Sisa burung 3 Mas. Ya semifinal. 7 dulu. 7. B. Oh dapat B. Anyes. Alhamdulillah lolos lagi nih. Setidaknya udah foto. Udah foto benar. Udah nyopek amplop. Nggak dapat handuk. Terus terbang lagi kok menang. Ninggal sendiri. Nolong. Bisa burung 3. Diaburin B lagi. Wah emang ini rezeki berarti ya. Kekuatan doa ya. Anyes lagi. Udah juara 2 minimal. Pokoknya sudah nggak kepikiran apa-apa. Yang jelas sudah final. Disitulah. Habis itu final kita ketemu sama Simon Cali udah pasrah. Udah itu mau menang apa kalah udah, yang penting sudah sampai terakhir jadi habis kita usahakan semaksimal mungkin. Dan akhirnya si Panther juara 2. Ya pulang sambil ketawa sambil nangis juga Mas. Gak nyangka. Nangisnya sedih. Maksudnya sedih seneng gitu loh. Terharu. Ini burung tak sia-sia, tapi tak latih. Maksudnya tak pernah tak perhatikan. Bukan buat yang inti sebenarnya. Kok malah yang menang ini? Yang istilahnya di nasional yang bisa pecah telur kok malah si Panther ini. Nah, dari situlah saya punya kesimpulan. Syarat untuk juara daftar Mas. Betul sekali. Salah syarat untuk juara itu sebenarnya gampang Mas Der. Bawa burung dan daftar dulu. Kalau nggak daftar nggak itu apa itu kalau nggak daftar nggak juara. Dan tadi kan sebenarnya iya tadi kan Mas Der ngomong katanya kan daftar tapi sekali. Alhamdulillah tapi langsung lolos. Iya. Disarati. Nah dari situlah ya, terus ternyata setiap orang burung daftar itu pasti punya peluang juara semua. Iya. Dari sekian ribu banyak burung, kalau udah daftar itu punya peluang yang sama untuk juara. Nah Mas Bayu, itu dulu beli Panther kalau ngobrol sama Mas Der katanya buat toser jenggot naga. Itu apakah benar Mas? Oh jadi kalau Panther itu kan dongkel Mas modelnya. JN itu kan waktu kami beli itu dia memang dari jauh tuh udah nembak. Nah gimana caranya nyari burung yang bisa
ngangkat JN gitu. Hmm. Nah, waktu itu karena kebetulan JN sama Panther itu kan satu ternakan dari Citra Dewata Oke. gitu. Nah, kami ambillah Panther ini walaupun Hmm. di mereka pun statusnya Panther ini untul gitu loh. Oh, Waktu itu namanya Bukan, Jalan Goyang. Jaran Goyang. Jalan Goyang. Oh. Jalan Goyang. Jalan Goyang. Oke. Mataram. Mataram. Ganti Mataram, ganti Jalan Goyang karena kalau turun ya kayak gitulah. Nging gitu. Iya. Mudanya. Tapi memang yang bisa dongkel JN biar JN-nya tuh nggak nembak dari jauh itu cuma Panther. Makanya setiap JN lomba kemana pasti ada Panther. Seperti itu. Iya. Dan itu belinya juga nggak murah tuh toser. Mm, Makanya agak- dulu kita agak Mas Bayu sampai lumayan. nanyain bolak-balik itu yakin Mas toser mau dibayarin toser loh Mas gitu. Untulan tapi dengan harga yang lumayan ya Mas. Iya. Ya. Yakin Mas Bayu dia bilang yakin. Itu toser loh ya buat ngandengin JN lah, buat nemenin JN gitu loh. Tapi dan akhirnya sekarang 2 tahun Mas. 2 tahun. 2 tahun baru juara itu burung ya Mas Bayu. Dan juaranya pun langsung nasional. Nasional. Alhamdulillah. Dan setelah si Panther juara, diteruskan dengan JN berarti Mas ya. Habis itu ya. Habis itu Masih Panther lagi. Masih Mas. Panther lagi. Jadi mobil second itu di Purworejo Panther habis ambrol itu juara lagi. Dapat bagian waktu itu. Oh, dapat bagian. Nah, setelah itu JN mulai keluar. JN mulai keluar, Panthernya dapat lagi juara 3 NMAX di mana waktu lapak mana tuh? PPMK ya? Di Jogja lah ya. Lapak RA kalau nggak salah RA. LA ya? Di mana tuh? LA dia Sleman Timur juga. Oh, Jogja berarti Di Jogja ya, di Jogja. Nah, baru kalau dulu kan tandanya kalau Panther mau istirahat atau udah mulai lemes, JN-nya kerja. Nah, giringan depannya itu, kalau nggak salah JN dapat juara 2 NMAX. Gantian. Panthernya bubuk, Panthernya istirahat, JN-nya naik. Berarti salah satu burung yang punya memori terbesar ya Panther juga ya. Yang Iya. pembuka jalan juara di tim adik ANPS ya Mas. Karena Panther itu bikin kami percaya diri, Mas. Iya. Kalau dia aja bisa juara, harusnya ya JN PS itu bisa melebihi Panther itu. Nah, untuk sekarang kondisi Panther seperti apa Mas? Ya, nanti Bisa lihat ya. spill ya, Mas Tri. Oke, kita spill Dan Panther. ceritanya kalau Panther itu jangan sampai giring, Mas. Kok gitu? Kita kalau dia nggak giring Malah juara. Jadi kalau dia dikasih di atas bekur-bekur muter-muter gitu, lari-lari ngasih itu malah dia juara. Tapi kalau kayak gini lari udah kelihatan berarti ya. Udah. Harus kayak giring. Berarti itu nyetingnya harus gimana itu Mas? Makanya di Sentono kan telur 1 dia juara. Nah, ini si Panther nih teman-teman nih. Si Panther ini juga salah satu burung kesukaannya Mas Brohim atau Mas Nuh WGP. Iya. Ya hafal banget kalau sama Panther. Ini teman-teman ya. Burungnya coklat. Nih teman-teman. Jadi fisiknya ada itu karena buat toser, jarang istirahat. Ini kok di kandang Jogja lagi istirahat atau gimana Mas? Lagi istirahat. Lagi diambil anaknya. Karena jadi player aja jadi istirahat. Biasanya ya buat terbang terus. Oke, nih si Panther teman-teman. Naik pangkat ini. Naik pangkat jadi player sekarang. Toser rasa player. Nyusul ini ya Mas Dev ya. Nyusul Belakangnya. Nanti itu kunci udah panjang udah semua. Ini berarti untuk ke depan berarti ya 3 giringan 4 giringan lagi udah siap berarti Mas Dev. Ya. Untuk lomba ya. Jadi lucunya ini Panther ini Mas, makin tuanya malah makin kenceng. Bukan malah ngendong. Enggak. Karena kita nggak pakai kimia. Oh, belum diobat ini. Pakainya apa Mas Dev kalau di sini tuh? Nah, kalau dulu belum pernah HFF. Belum kena. Kalau Panther memang murni tenaganya. Karena toser. Berarti emang ini pekerja keras ya ini Iya. burungnya. Memang benar-benar full kayak atlet itu benar-benar full. Wah. Full hasil latihan. Full hasil latihan sendiri. Nah kalau Panther sendiri naik ke atasnya Mas Dev tahu nggak? Ini emang saya teman ya. Kalau Panther itu kalau katanya Billy ya, Mas Billy Citra Dewata itu dia malah anaknya Bolodewo. Bolodewo itu
Bolodewo itu simbahnya Jenggot Naga. Oh, berarti masih Heeh. satu turunnya dengan Jenggot Naga. Iya, jadi ini pamannya gitu. Oh, pamannya Jenggot Pamannya Naga. JN. Kalau Ibunya? ibunya ya itu Bolodewo itu. Oke. Sebenarnya yang mulek-muleknya masih ada jalurnya JN. Cuman urutannya itu udah Jauh ya. Gitu. Nah, seperti itu. Terus habis itu baru Jenggot Naga naik. Terus ya seperti sekarang lah orang kenalnya kan. Jadi sekarang. ada cerita lucu, Nah, Mas. gimana Mas? Waktu sebelum ke Temanggung itu kan saya mampir ke tempat Mas Dayat. Nah, Kebetulan kan di kandang Mas Dayat itu JN sama Panther kan deketan. oke, Ya, kandangnya. saya candain lah. Buat masa kalah sama Panther. Oh, Mas Bayu ngomong sama Jenggot seperti itu. Oke, terus. Panther aja udah nasionalan. Taunya di Temanggung sampai final. Oh, berarti Jenggot Naga dengerin. Bos, awas nih tak buktiin di Temanggung nih. Wah, langsung dia ngamuk juara 2 ya, Mas Bos ya. Dengan total peserta tadi 2.335 tuh. Nah, untuk sekarang kan berarti kan proses tadi kan panjang ya, Mas Bos ya. Iya. Sekarang teman-teman kan taunya pasti Jenggot Naga, Mas Dayat, Mas Bayu sudah di level yang juara gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak Bos terakhir buat teman-teman Paul Merpati. Mas Bos kan berproses dari awal hingga sekarang nih kan. Iya. Nah, itu ada pesan nggak untuk teman-teman yang baru main atau mau main ke Merpati itu biar langgeng, biar bisa seperti Mas Bos itu gimana sih? Yo, kalau dari saya pribadi sih, walaupun misalnya teman-teman itu punya uang, tetap kalau bisa itu mulai dari bawah. Dari lomba jagungan, terus naik ke motoran, nanti naik ke mobil second, baru terakhir ke nasionalan. Tujuannya untuk apa? Supaya nggak kaget, Mas. Nggak kagetnya itu kita beli player, misalnya beli player yang kalau udah level nasional kan mesti harganya mahal banget toh. Mending dari yang kecil dulu, kan udah tahu nih cara nanganinnya gimana. Jadi nanti makin mahal playernya karena udah pinter nanganin yang dari bawah ini, adaptasinya nggak kelamaan. Ketimbang baru main langsung turun di ke nasionalan, bisa kaget malah bisa langsung bubuk karena biayanya luar biasa. Bisa langsung bubuk katanya Mas Dayat. Iya. Nah, untuk Mas Dayat sendiri mungkin tambahan. Iya, sama gimana? Ya tambahan sedikit sih, makanya untuk pesan para pesan para owner terutama ya. Salah satu contoh yang saya alami itu beliau Mas Bayu itu sabar istiqomah. Iya, beliau itu enggak nuntut. Enggak target ya. Enggak target. Jadi maksudnya ya udah itu dimaksimalkan gimana caranya, yang penting burung itu dilatih terus. Lomba kalah udah biasa. Kalah nanti daftar lagi, terus gimana evaluasi terus. Dia nggak pernah menargetkan saya, nggak pernah target harus juara gitu. Nggak. Yang penting kata beliau, yang penting kalau bisa ya jangan jam 1 pulang gitu. Berarti setengah 2 boleh. Ya, maghrib pulangnya gitu. Jadi jangan jam 1 pulang nanti jalannya malu katanya. Nah, itulah PR seorang joki. Makanya kalau bener-bener nggak posisi ready banget ya, jangan terlalu maksa. Karena kan untuk event lomba itu di Merpati Kolong lomba kecil aja susah, Mas. Apalagi lomba nasional lah. Jangan sampai krik. Pulang klunyum. Ibunya ngantuk. Dan itulah salah satu berkat kesabaran beliau dapatlah PS. PS itu kasusnya lebih parah lagi, Mas. Gimana tuh, Mas? Itu udah beli burung mahal, mencokan. Dilombain mencok. Tetap aja beliau sabar, daftarin Mas, daftar. Walaupun di JOS itu mencok ya. Kan kalah tuh. Kalah DU lagi. Mencok lagi kalah. DU lagi. Habis itu udahlah kayaknya itu dicari dulu solusinya, antisipasinya lah. Itu salah satu tugas-tugas joki di situ. Cara ngatasinya gimana? Tak ganti betina lah, latih terus lah kayak gitu loh. Akhirnya nggak buru-buru di nasionalan, di lokalan kok udah mulai jalan tuh nggak mencok. Nah tahun ini, tahun 2024 ini baru tak bawa ke nasionalan. Pertama kali
ke nasional ya ke Lampung. Oh, 2023 berarti ya. Iya. Di akhir tahun ini berarti ya. Kalau dulu lokalan. Kalian udah juara. Totalan 10, naik. 20, kayak gitu. Juara 1, terus tak bawa ke nasionalan ke Lampung. Habis ke Lampung ke BIP, Serang. Terus lanjut lagi ke Semarang. Alhamdulillah 3 lapak. Berapa piala berarti Mas Dayat? Di Lampung 2. Di Lampung 2. Dapat piala 3 malah. Untuk khusus PS. PS di Lampung 2. Di Serang 1. Di Semarang 2. Berarti 3 lapak 5 piala. 5 piala. Luar biasa. PS itu. Yang dia ke spesialisnya kan ninggal lawan. Dan uniknya PS itu Mas, burung itu kalau giringnya begini, joki saya keyakinannya besar. Ada chemistry sudah pasti. Iya, cirinya kalau PS harus begini. Giringnya harus keket ya. Iya, beda sama JN, sama Panther. Kalau JN malah terlalu gini bahaya. Kalau pelapannya udah mendal-mendal itu Mas Bayu langsung, aduh, gitu. Lihat videonya tuh, aduh kok mendal-mendal Mas kayak gitu. Biasanya malah cok nggak kerja. Jadi ya antara kedekatan joki dan burung tersebut pun sangat berpengaruh ya Mas. Iya. Soalnya kan joki yang tahu seperti apa karakter burung. Betul. Kadang kalau ya saya juga mainan burung, kalau menurut saya jangan burung yang ikut kita yang ikut burung. Seperti itu Mas Dayat ya. Betul, kemauannya burung bagaimana kita cermati. Dan kalau saya sukanya Mas Bayu itu nggak pernah ikut campur. Los berarti ke Mas Dayat. Mau dicokoli telek kucing ya ngomong. Ibaratnya kayak gitu loh. Mau disetting kayak apa nggak apa-apa. Mau lomba dimanapun, kalau memang Mas Dayat yakin berangkat, gitu loh. Waktu ke Lampung, ke Bali, ya pokoknya beliau cuma dukung aja gitu loh. Ya Mas Dayat pengennya kemana, kan Mas Dayat yang tahu kondisi situasi burung ready-nya apa enggak gitu Mas Bayu ya. Jadi ya udah serahin Mas Dayat semua. Jadi kalau kayak orang kadang kan kalau takut kalah. Kalau kita kalah udah biasa Mas. Makanannya, jambalannya dulu kalah terus. Iya, nah sekarang ya makanya itu Mas Dayat, kita kan istilahnya mengedukasi ke penonton, ke pemirsa Pak Ulmarti kan bahwa ya proses itu ada pastinya. Tidak instan seperti sekarang teman-teman lihat jenggot naga PS seperti sekarang itu ya tidak, maksudnya PS tadi Mas Dayat ngomong 2 tahun prosesnya. Jenggot naga berapa tahun prosesnya seperti itu kan. Ya mungkin ya teman-teman artinya ya harus sabar dan istiqomah Mas Dayat. Kuncinya di situ. Sabar dan istiqomah kuncinya. Kalau paling cepat player sebenarnya Hunter Mas ya. Iya, Hunter itu paling cepat itu Mas. Oke, iya yang keluaran terbaru. Ya, di Semarang kemarin. Itu Hunter itu cuma 4 bulan. 4 bulan langsung tak coba nasional kok bisa gol. Kita juga kaget juga Mas. Ternyata bisa bersaing. Ya nggak tahu nanti kedepannya semoga bisa gantiin CN waktu Amro. Amin. Mungkin cukup teman-teman yang sudah panjang lebar kita Mas Dayat, Mas Bayu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe kalau menurut teman-teman ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga dukung channel Adika NPS juga, channel Pak Ulmarti, dan channel-channel konten kreator merpati lainnya, karena ya kita semua biar teman-teman tahu informasi terbaru tentang dunia merpati, sharing-sharing pengalaman. Ya intinya ayo majukan merpati kolong Indonesia bareng-bareng bersama-sama. Bersama kita bisa. Ini saya acungi jempol 4 nih buat Mas Paul nih. Jauh-jauh dari Pekalongan. Beliau naik bis sendirian. Tidak 3 kali. Beliau jalannya tujuannya untuk apa? Untuk kawan-kawan semua, untuk menyajikan ya konten-konten, informasi tentang hobi kita semua. Ya, kita intinya pokoknya ayo majukan bareng-bareng dunia merpati hobi yang kita senangi ini. Luar biasa ya. Terima kasih teman-teman ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ulmarti is the best.